Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu. Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi pikirannya nah boleh. Nah, kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran harus sama dia dengan saya. Nggak boleh. Nggak boleh. Dalam ruangan ini saja belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah jalani kemarin. Jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi. Ke depan kita akan pastikan semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan dan pemerintah akan menunjukkan kepada rakyat di mana salahnya. Tapi ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian sudah. Tapi ke depan kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih. Ketika yang dibubarkan oleh negara organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat negara bisa berbalik. Dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan, yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan, kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menemukan si X menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan, bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan, beri contoh, kita membiarkan penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pembubaran organisasi, udah kita diamkan. Kenapa? Karena kami nggak cocok dengan organisasi itu, biarin aja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan, kita biarin aja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus Law, memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu, diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru, waduh, kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat, karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi nih sekarang ke depan. Pilihan kita dua, mau menjadikan negara ini negara kekuasaan atau mau menjadikan negara hukum. Kalau menjadikan negara hukum, maka kami menganjurkan pilih yang menempatkan hukum sebagai supremasi dalam pengambilan keputusan. Kalau negara kekuasaan yang akan mengatur hukum. Nah, disitulah menurut saya penting. Jadi jawabannya yang sudah terjadi sudah, tapi ke depan seluruh ketentuan mengikuti prosedur hukum, di mana pengadilan yang menetapkan, bukan keputusan dari pemerintah. Gitu ya.
Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, ini masalah perubahan iklim atau climate change. Kita orang Bandung merasakan betul isuk-isuk geus hareudang ini namanya. Pagi-pagi udah mulai gerah nih. Climate change adalah nyata. Bagaimana politik anggaran dari Pak Anies nanti dalam menghadapi perubahan iklim yang ongkosnya sangat besar? Ya, bahkan kalau boleh kami mengistilahkan bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim. Krisis iklim. Karena yang kita rasakan sekarang itu bukan hanya perubahan, sudah krisis. Ketika kita memprediksi bahwa suhu bumi dicoba dijaga kenaikannya sampai 1,5 derajat, usaha itu nampaknya sudah nggak bisa berhasil lagi. Kita akan merasakan mungkin suhu bumi naik 2,5 sampai 3 derajat. Dan kalau itu terjadi, yang paling merasakan penderitaan adalah rakyat kecil. Yang paling bawah strata sosial ekonomi itu paling merasakan. Itu minimal itu. Kang Farhan haredang pun masih ada AC. Iya, Bener gak Kang? betul Pak. Tapi bayangkan tinggal di kampung padat, gak usah kumuh lah, padat aja. Pengap, begitu suhu naik apa yang terjadi? Hareudang. Anak-anak tidak bisa konsentrasi, tidak bisa, produktivitas turun. Itu paling mahal, ongkosnya paling mahal di rakyat kecil. Nah, kami melihat begini, untuk membereskan climate crisis ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Begitu suhu naik permukaan bumi, maka es di kutub akan mengalami pelumeran. Permukaan air laut akan cenderung naik dan kawasan kepulauan seperti Indonesia akan kehilangan begitu banyak pantai karena permukaan air yang naik. Jadi effortnya harus ada effort global. Karena itu kemarin pada debat ketiga saya ditanya, ketika ada pertanyaan apa yang Indonesia bisa lakukan selatan-selatan. Indonesia bisa memimpin selatan-selatan. Disinilah tempat konferensi Asia Afrika itu terjadi, di Bandung. Dan yang namanya The Spirit of Bandung itu gaungnya kemana-mana. The Spirit of Bandung itu well ya. Yang well orang tua kita kan ceritain aja nih gitu. Bah Anies mesti diajarin intonasi well-nya. Gini, Bah, Well. punten ya. Mangga. Intonasi saya gini, well. Lah gitu. Ya. Well. Iya. Saya kemarin dapat gitu. Nanti teksnya kumaha, jawabnya well. Well, pokoknya. Well. Oke. Ya, welcome why ya gitu ya. Ya, well. Aniskan, siap. Sampai mana tadi? Spirit of Bandung. Memimpin selatan-selatan. Saya abdi ngadongeng sedikit boleh ya? Mangga. Kalem we, Pak. Sakedik. Lamun kieu katingali lahir di Kuninganana bener ieu mah. Asli itu mah asli itu. Gini. Saya tugas ketika peringatan konferensi Asia Afrika tahun 2015. Saya tugas di sini. Kebetulan tugas saya itu mendampingi delegasi dari Afrika. Di samping saya dari Afrika Selatan. Yang dia cerita, dia bilang kira-kira ginilah bahasa Indonesianya ya. Dulu sebenarnya yang akan ikut hadir namanya Nelson Mandela. Tapi pada tahun itu kami memperhitungkan kalau Nelson Mandela pergi, barangkali dia tidak akan pernah bisa masuk lagi ke Afrika Selatan. Karena itu diputuskan untuk dia tidak berangkat, yang berangkat orang lain. Tapi kata dia, kami delegasi Afrika Selatan itu pulang itu dengan cerita yang cerita kekaguman mereka atas Indonesia. Kekaguman atas bangsa yang luar biasa besar, merdeka sendiri, bahasanya ratusan dan bisa bersatu. Di Afrika sana itu sebuah pemandangan yang tak terbayangkan. Oke? Itu satu. Terus kedua, saya lagi jadi rektor nih Kang di Paramadina kampus. Ya. Kedatangan duta besar Kanada mau ketemu. Nah saya ini kalau mau ketemu saya minta
sekretariat cari CV-nya. CV-nya si Dubes nih. Jadi saya CV-nya dianterin, saya lihat CV-nya. CV-nya tuh ternyata dia doktor. Disertasinya adalah The Spirit of Bandung. Hari saya bilang, kok apa ini? Jadi ketika dia duduk saya tanya, gimana ceritanya Anda disertasinya tentang Spirit Bandung? Dia cerita, dulu saya baru lulus di Kanada, ditugaskan jadi diplomat muda ke berbagai negara Afrika. Di setiap negara Afrika itu, setiap kali mereka bicara selalu menyebutkan Spirit of Bandung. Di negara-negara ini apa ini barang ini katanya. Karena Spirit of Bandung itu cerita semuanya. Jadi sampai pada saya disertasi nanti belajar itu. Menceritakan betapa pengaruhnya. Ibu sekalian, bangsa ini itu bangsa yang akan didengar oleh dunia jika kita memilih berbicara pada dunia. Tapi bila kita milih absen, dunia nggak ngedengerin kita. Tapi kalau kita milih hadir, bagaimana kita didengar? Kalau sidang umum PBB aja kita nggak hadir. Bagaimana kita mau dengar kalau kita tidak menyampaikan kepada semua pesan dari Indonesia? Ini bukan sekedar rapat, ini adalah kita hadir sebagai warga dunia untuk bertanggung jawab atas dunia. Kenapa saya sampaikan ini? Ini kita bicara tentang climate crisis. Tidak bisa climate crisis itu diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Jadi Indonesia harus memimpin negara selatan-selatan, berbicara dengan utara, dan membawa agenda untuk penyelamatan climate crisis itu. Yang kedua, kita sendiri mulai bereskan di sini. Kita tambah kawasan hijau. Kami di Jakarta kami kerjakan tuh. Menambah lahan hijaunya, mengurangi karbon emisinya. Kita kurangin itu. Dan mengurangi karbon emisi harus kita kerjakan serius. Jadi ketika ditanya komitmen fiskalnya apa? Komitmen fiskalnya adalah salah satunya lakukan pembangunan transportasi umum supaya warga pindah dari kendaraan pribadi kendaraan umum dan transportasi umumnya berbasis listrik. Ya, jadi dapat 2 kali tuh. Transportasi umumnya berbasis listrik, rakyatnya pindah dari kendaraan pribadi kendaraan umum. Dan kalau itu terjadi, artinya negara mengurus mobilitas penduduk.